Kapan yang kita disuruh kadang-kadang nyaring, kadang-kadang pelan? Fin nawafilil mutlaqati lailan. Ini pada solat-solat sunnah malam. Kalau solat sunnahnya malam hari, maka kita orang disuruh bacanya kadang pelan, kadang kencang. Sebab kalau malam kita lah tahajud bacanya kencang, mengganggu. Nanti hukum mengganggu kita urai. Kalaulah bacanya pelan, keluarga kita yang tidur enggak bangun, maka bacanya diayun namanya. Diayun tuh kadang naik, kadang pelan, kadang kenceng, kadang pelan. Itu yang disebut dengan namanya tawassut. Ini saudara berkenaan dengan solatnya orang laki. Bagaimana hukumnya kalau solatnya perempuan? Kalau solatnya perempuan, bila mana si perempuan itu solatnya sendirian, tidak ada orang lain, atau bila mana perempuan itu solatnya seturu-turu perempuan, atau bila mana perempuan itu solatnya di depan keluarganya, mahram, ya suaminya lah, anaknya atau bapaknya atau saudaranya, maka perempuan kalau memang solatnya sendiri atau seturu-turu perempuan atau di depan kerabat mahram, maka solatnya bacanya jahar. Tentu jaharnya di bawah jahar laki-laki. Baik itu si perempuan solatnya sendiri ataukah si perempuan itu solatnya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa la yajharu musallin wala yajharu musallin wa ghairuhu in syawwasha ala nahwi naimin aw musallin, dan tidak menjaharkan oleh orang yang salat, wa ghairuhu, dan selainnya orang yang salat. In syawwasa, jika mengganggu oleh orang yang salat, ala nahwi naimin, jika mengganggu oleh jaharnya oleh orang yang salat itu atas seumpama orang yang tidur, au musallin, atau orang yang salat, fayukrahu, maka dimakruhkan oleh jahar, kama fil majmu'i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab al-majmu'. Wa bahasa ba'duhum al-man'a minal jahri bi qur'anin aw ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan,
dan telah membahas oleh sebagian ulama al-man'a akan larangan, dilarang daripada menjaharkan dengan baca Quran au ghairihi atau selain Quran bihadratil musalli, di depan orang yang sedang salat, mutlaqan padahal mutlak mengganggu atau tidak. Li'annal masjida wuqifa 'alal musallina ay as-salatan, karena bahwa masjid itu diwakafkan oleh masjid atas orang-orang yang salat, yakni pada asalnya dunal wu'adhi, bukan orang-orang yang memberi mau'izah, wal qurra'i, dan orang-orang yang baca Quran. Wa yatawassatu bainal jahri wal israri fin nawafilil mutlaqati lailan. Wa yatawassatu, dan bertengah-tengahan oleh seseorang sedang antara menjaharkan dan membaca sir fin nawafilil mutlaqati lailan, pada solat-solat sunnah mutlak lailan, pada malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang kesunatkan menjaharkan bacaan pada tempat-tempat jahar, sebagaimana disunatkan sir pada tempat-tempat sir. Sunat kita membaca jahar kemarinnya, dan sunat membaca sir, tapi pada tempat di mana jahar kita harus baca nyaring, di mana harus pelan. Kita baca yang ujungnya dulu, ayat tawassatu bainal jahri wal israri fin nawafilil mutlaqati lailan. Dalam solat sunnah di malam hari, solat sunnah malam, qiyamul lail, cara kita membaca disunatkan tawassut. Tawassut itu artinya pertengahan. Cuman apa yang dimaksud dengan pertengahan? Bila kita telah mengkaji definisi jahar adalah bila bacaan itu kedengaran orang lain, itu namanya disebut jahar. Tapi bila kemudian kita sir, kedengaran kuping sendiri, bagaimana makna tawassut itu? Mana pertengahan? Kedengaran kuping orang lain jahar, kedengaran kuping sendiri sir. Apa yang dimaksud dengan tawassut? Yang dimaksud dengan tawassut, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saggaf di dalam kitabnya Tarsyikhul Mustafidin, yang namanya disebut tawassut itu adalah annahu yajharu taratan wa yusirru taratan ukhra. Yang namanya tawassut itu adalah kadang-kadang nyaring, kadang-kadang pelan. Itu yang dimaksud pertengahan. Tidak akan dimengerti arti pertengahan bila tidak diartikan kadang-kadang nyaring, kadang-kadang pelan. Kapan yang kita disuruh kadang-kadang nyaring, kadang-kadang pelan? Fin nawafilil mutlaqati lailan. Ini pada solat-solat sunnah malam. Kalau solat sunnahnya malam hari,
maka kita orang disuruh bacanya kadang pelan, kadang kencang. Sebab kalau malam kita lah tahajud bacanya kencang, mengganggu, nanti hukum mengganggu, kita urai. Kalaulah bacanya pelan, keluarga kita yang tidur enggak bangun, maka bacanya diayun namanya. Diayun tuh kadang naik, kadang pelan, kadang kenceng, kadang pelan. Itu yang disebut dengan namanya tawassut, pertengahan. Dari mana dalilnya bahwa kita solat kalau malam kudu tengah-tengah, yakni kadang nyaring kadang pelan? Di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ayat ini jangan kau jaharkan dengan bacaanmu, jangan kau pelankan pula, tapi carilah pertengahan antara yang demikian itu. Kata ulama-ulama tafsir, di dalam mentafsiri surat Isra ini, mereka menjelaskan nazalat fi qiyamil lail. Ini ayat turun berkenaan dengan qiyamul lail, yakni solat sunnah mutlak pada malam hari. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u bil laili yakhfidu tawran wa yarfa'u tawran. Rasulullah membaca Quran dalam solatnya pada malam hari itu kadang-kadang rendah, kadang-kadang kencang kalau malam. Nah, kita sudah tahu tuh bahwa jahar sunat pada tempatnya, pertengahan sunat pada tempatnya. Ini saudara berkenaan dengan solatnya orang laki. Bagaimana hukumnya kalau solatnya perempuan? Kalau solatnya perempuan, bila mana si perempuan itu solatnya sendirian, tidak ada orang lain, atau bila mana perempuan itu solatnya seturu-turu perempuan, atau bila mana perempuan itu solatnya di depan keluarganya, mahram, ya suaminya lah, anaknya atau bapaknya atau saudaranya, maka perempuan kalau memang solatnya sendiri atau seturu-turu perempuan atau di depan kerabat mahram, maka solatnya bacanya jahar. Tentu jaharnya di bawah jahar laki-laki, baik itu si perempuan solatnya sendiri ataukah si perempuan itu solatnya berjamaah. Akan tetapi bila mana perempuan itu solat di depan orang lain yang bukan mahram, maka ajarannya membacanya sir. Namun kalau dia membaca jahar, hanya makruh saja, solatnya tidak batal. Kenapa harus membaca sir perempuan? Daf'an lil fitnah, karena menghindari fitnah.
sekalipun kata Imam Khatib Syirbini bahwa dalam qaul mu'tamad suaranya perempuan bukanlah aurat, begitu, bukanlah aurat, begitu. Karena perempuan ini yang dituntut adalah menutup, sehingga suaranya pun juga perempuan tuh kalau di hadapan orang lain bukan mahramnya, bacanya mesti bacanya asir, begitu. Lalu bagaimana kita menjaharkan bacaan di depan orang yang tidur atau orang yang lagi sholat, begitu. Wala yajharu musallin wa ghairuhu in syawwasha ala nahwi naimin aw musallin fayukrahu kama fil majmu'i. Tidak diperkenankan orang yang sholat atau orang bukan sholat lagi baca Quran atau lagi memberi nasihat, pidato dan seterusnya, tidak boleh menjaharkan bacaan bila mana dengan jahar itu mengganggu orang yang sholat yang lainnya. Bila mana bacaan jahar itu akan mengganggu orang yang tidur, orang yang sholat, maka jangan jahar. Andai jahar hukumnya makruh, kama fil majmu'i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu'. Jadi membaca jahar ini kalau bakal mengganggu, maka hukumnya adalah makruh. Begitu Imam Nawawi jelaskan di dalam kitab Majmu'. Tapi orang yang tidur ini maksudnya adalah bukan orang yang tidur lagi sholat, udah tahu adzan dohor di masjid dia tiduran. Kalau yang kayak begini mah keganggunya enggak masalah. Emang dia sengaja-ngaja ada orang sholat dia tidur. Bukan itu yang dimaksud dengan materi kita ini yang disebut makruh ini. Jadi bagaimana kita baca Quran, hukumnya baca Quran kalau bakal mengganggu orang yang tidur, mengganggu orang yang sholat, maka hukumnya adalah menjaharkannya itu hukumnya makruh, apalagi malam. Makanya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu bagaimana kita baca Quran rame-rame, lalu ada orang sholat, ini kudu kenceng apa enggak nih baca Qurannya ini. Kalau memang terjadi kayak begitu, maka dilihat mana maslahatnya. Kalau orang emang lagi ngaji, maslahatnya banyak, tidak begitu mengganggu, maka kencengnya masih sunat. Tapi kalau kemudian yang sholat banyak, kita lagi baca Quran sendiri, mengganggu orang yang sholat, lebih-lebih suaranya merdulakah kita, maka hukumnya ini makruh, hukumnya mengganggunya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, begitu. Menolak kemafsadatan, hal negatif itu lebih didahulukan dibanding mendatangkan sebuah kemaslahatan. Asalnya saudara, baca Quran jahar, baca zikir jahar di masjid hukumnya tidak makruh asalnya. Cuman catatan makruh adalah insyawwasa, kalau sampai mengganggu. Kalau sampai mengganggu, maka ini hukumnya adalah makruh, mengganggu. Maka dilihatlah baca Quran itu dengan nyaring kayak kita speaker keluar,
Ini dilihat daripada motivasi. Motivasinya ngajak yang di rumah kah? Motivasinya adalah membangunkan orang yang tidur supaya sholat subuh kah? Ini dilihat. Kalau kemudian motivasinya adalah targhib, maka tentu hukumnya adalah tidak makruh. Tapi kalau kemudian hukumnya niatnya mengganggu, maka dengan sendirinya hukumnya makruh. Begitu dijelaskan kata yai kita di dalam kitab Al-Majmu'. Bahkan wa bahasa ba'duhum, ada sebagian ulama mengadakan penelitian membahas, yakni Imam Ibnul Imad di dalam kitabnya itu melarang membaca jahar Quran dan lainnya Quran bila di depan orang yang sholat. Sama ada kata beliau mengganggu, sama ada tidak mengganggu. Kata beliau ini hukumnya haram. Tapi dengan bahasanya ba'duhum, maka ini pendapat dhaif. Keharaman membaca jahar Quran dan lainnya di depan orang yang sholat, ini dikatakan oleh sebagian ulama, yakni maksudnya adalah Imam Ibnul Imad, ini hukumnya adalah dhaif. Yang mu'tamad adalah makruh. Kenapa kata beliau dilarang? Li'annal masjida wuqifa 'alal musallin. Sebablah masjid itu asal wakafnya untuk orang-orang yang sujud, orang-orang yang sholat, bukan orang-orang yang memberikan mau'izatul hasanah, bukanlah orang yang membaca-baca Al-Quran. Makanya kata beliau, bila nyata-nyata mengganggu, maka hukumnya haram hukumnya. Tapi ini dhaif. Yang mu'tamad hukumnya adalah makruh. Dari mana ini larangan ini, saudara? Di dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Imam Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya. Begitu juga Imam Baihaqi di dalam Sunannya, Imamun Nasa'i di dalam kitab Sunan An-Nasa'inya, termasuk juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi fasami'ahum yajharuna bil qiraati fakashafas sitra wa qala ala inna kullakum munajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraati aw qala fis shalah. Kata Imam Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah i'tikaf di masjid, lalu mendengar malam-malam nyaring pada baca Quran jam 10 lewat, nyaring pada baca Quran tuh, bahasa kitanya pakai speaker luar. Lalu kemudian Nabi bilang, saudara, semua kalian itu sedang bercakap-cakap dengan Allah. Orang baca Quran itu sedang munajat kepada Tuhannya, sehingga jangan mengganggu sebagian kalian, pada sebagian yang lain jangan meninggikan suaranya di atas suara yang lain pada bacaan. Walaupun Quran itu adalah ibadah, tapi ibadah ini jangan sampai memunculkan gangguan pada orang lain. Karena itu kata ulama-ulama fiqih menyatakan dalam qawaidnya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak hal negatif itu lebih diprioritaskan ketimbang mendatangkan kemaslahatan. Meski baca Quran itu bagus,
Tapi kalau sampai ada yang keganggu malam-malam, maka itu pun juga dalam agama kurang baik. Hukumnya adalah makruh. Inilah saudara, hukum kesunatan jahar kita udah tahu, hukum kesunatan sir kita udah tahu, bagaimana si imam jaharnya kapan, si munfarid jaharnya kapan, si makmum di mana kita baca jahar, dan kapan baca sirnya imam dan munfarid, termasuk bagaimana perempuan di dalam bacaan suratnya kencang apa pelan, bagaimana cara baca Quran dalam solat ketika qiyamul lail. Semuanya sudah dibedah pada materi kita di Tambihun. Ini adalah peringatan wa sunnali munfaridin wallahu a'lamu bissawab. Segini aja, enggak mau banyak-banyak. Buat tanya jawab saja waktu yang ada daripada kajian kita, sebab ini depannya adalah materi baru wa sunnali munfaridin lagi. Wallahu a'lam bissawab.